Hai men, ketemu lagi sama aku Farhad. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sebuah prosesor Cerehore andalan sejuta umat. Dan ini adalah i5 3570. Ya, biasanya 3470, cuman ini 3570. Di keluarga i5 Ivy Bridge ini tuh salah satu i5 yang kelasnya paling tinggi. Satu kelas di bawah i5 3570K yang bisa di overclock, yang ini nggak bisa. Jadi i5 yang serinya paling rendah itu ada i5 berapa ya? i5 330 kalau nggak salah. Dan yang paling tinggi itu 3570 yang ini. Nah, i5 3570 ini tuh rilis di bulan Juni 2012. Yang berarti artinya prosesor ini tuh udah 12 tahun umurnya. Ya kalau kita sekolahin sih udah SD kali. SD ya? 12 tahun tuh SD bukan sih? SD kelas 6 berapa sih? Ya aku lupa. Pokoknya SD kayaknya deh, kalau nggak mau SMP. Aku jadi inget ya, 2012 itu tuh zaman-zamanku masih SD kelas 2 dulu. Zamannya apa ya? Itu 2012 kiamat ya nggak sih? i5 ini keluar bulan Juni. Jadi kalau Desember 2012 jadi kiamat, i5 ini tuh umurnya cuma Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan doang. Nah, i5 3570 ini tuh punya 4 core 4 thread ya. Kayak biasanya i5 dia punya 4 core 4 thread. Cuman ada i5 yang 2 core 4 thread. Yaitu ada i5 3470T. Nah, yang T itu tuh kalau nggak salah itu artinya itu ultra hemat daya. Jadi dia tuh TDP-nya cuma 35 wattan gitu kalau nggak salah. Nah, kalau i5 yang ini 4 core 4 thread, base clock-nya ada di 3,4 GHz dan boost clock-nya ada di 3,8 GHz. Hampir 4 GHz gitulah. Nah, dia itu punya TDP 77 watt. Ya lumayan irit lah kalau dibandingin sama i5 Gen 2 yang TDP-nya 95 watt. Emang Intel tuh gitu ya. Jadi di Gen 2 TDP-nya itu pada gede-gede, jadi prosesornya itu pada boros dayanya gitu. Sedangkan di Gen 3 sampai ke seterusnya TDP-nya itu udah mulai berkurang. Sampai kemarin naik lagi gitu kan. Nah, untuk maksimal RAM-nya dia itu ada di 32 GB. Tapi kalau kalian mau pakai 32 GB, pastiin mobo kalian itu chipsetnya B75 yang biasanya slot RAM-nya itu ada 4. Karena di RAM DDR3 itu nggak ada satu keping 16 GB. Ada sih satu keping 16 GB, tapi itu RAM server. Dan si prosesor ini tuh nggak bisa support sama RAM server, jadi ya nggak bisa. Dulu prosesor kayak gini tuh hitungannya mid to high ya, tapi kalau sekarang sih udah jadi sahabat Cerehore. Nah, di marketplace sekarang i5 3570 ini tuh ada di sekitaran 200 ribuan ya, dan kalau di 3470 itu tuh ada di 170 ribuan. Udah murah-murah semua. Apalagi Mobo H61 juga sekarang udah murah. Nah, di video kali ini sekarang kita bakal testing nih prosesor masih kuat atau enggak buat main game ya. Nah, biar nggak sepi-sepi banget, di sini kita bakal bandingin sama satu prosesor lagi, yaitu adalah Intel Xeon E31220V2 yang aku punya sekarang. Dan ini tuh sebenarnya mirip sama i5 Gen 3 juga, 3470. Base clock-nya ada di 3,1 GHz dan boost clock-nya ada di 3,5 GHz. Cuman TDP-nya lebih rendah aja, kayak ada di 60 berapa watt gitu, 65 atau berapa gitu. Terus dia itu nggak ada eGPU, jadi wajib pakai external GPU. Dan karena ini RAM server, jadi dia itu support ECC RAM. Jadi dia bisa pakai 32 GB 2 keping. Maksudnya 16 kali 2 gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Di Cinebench R15 untuk i5 3570 kita itu dapat 472 CB, sedangkan di E31220V2 dia itu dapat 413 CB. Di sini perbedaannya lumayan ya, kayak hampir 100 gitulah. Hampir 100 gitulah perbedaannya ya. Habis itu terus kita lanjut aja ke game. Di sini kita coba main WRC10 dengan speknya itu tuh RAM 16 GB dengan GPU GTX 1060 6GB. Nah, untuk i5 3570 di sini tuh kita dapat FPS rata-rata itu ada di 77 FPS. Sedangkan di Xeon E31220V2 kita dapat average di 72 FPS. Perfect. Caution, right 3, big cut at junction, wall in 150. Narrows, right 4, tightens, into left 3. Lanjut untuk Need for Speed Heat. Di sini untuk i5-nya kita dapat 78 FPS average-nya. Sedangkan di Xeon itu average-nya ada di 69 FPS. The news is saying Shaw's still on the run. Aren't you? The guy's seriously unhinged, and we took a massive dump on his life.
If he's smart, he'll stay away. Smart isn't a word that comes to mind for this guy. Maybe Mercer took him for a little drive. Lots of gators in Granada Marsh. Lanjut ke Spider-Man Miles Morales. Di i5 kita dapat average 53 dan di Intel Xeon kita dapat 47 FPS. As long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Just let Mom know I'll be late. Miles, ¿qué tal? Did you get the shopping list? Hey, Mom. Yeah, but the bodega was out of coconut milk. Gonna check a store downtown. Oh, thank you. But avoid me. Kemudian di game terakhir kita coba untuk di ETS 2. Di sini untuk i5 kita bisa dapat 60 FPS dan Xeon E3 1220V2 juga dapat 60 FPS. Lanjut untuk di editing Premiere Pro ya, di sini untuk preview video 1080p editan kayak YouTube begini, dia itu masih lancar aja, di timeline masih warnanya kuning. Jadi masih enak banget sih. Nah, jadi gimana? Menurutku prosesor ini tuh masih worth it banget untuk kalian build PC-nya pakai prosesor kayak gini, itu masih oke banget. Nah, jadi gimana? Menurutku performa dari i5 Gen 3 ini tuh masih terbilang cukup oke. Di harga 200 ribuan ini itu termasuk prosesor yang cukup tangguh. Dipakai editing buat main game berat itu masih sanggup. Bahkan ada YouTuber luar sana namanya Gaming Jena gitu, dia itu mainin game keras sakti dan bisa dapat 60 FPS. Dia pakai RX 570 atau 580 gitu. Jadi ya kalau kalian sandingin prosesor ini pakai GPU yang bagus, ada kemungkinan kalian bisa buat main game-game zaman sekarang ya dengan settingan yang menyesuaikan. Jadi bagi kalian yang mau build PC dengan ya budget 3 jutaan gitulah dan kalian pengen bisa main game langsung gitu, i5 Gen 3 ini tuh bisa jadi opsi andalan kalian. Dengan catatan kalian bakal susah upgrade di kemudian hari. Karena kalau upgrade i7 kayaknya sayang aja gitu i7 Gen 3. Mending sih yang lain gitu. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang mau build PC pakai Core i5 Gen 3 ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. BTW link pembelian ada di deskripsi, oke?